Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberi rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy Dayan Poin The Kecut. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul The Island yang dirilis pada tahun 1980. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan tentunya banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Dan seperti biasa, cerah cerah cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang jurnalis Amerika yang pernah menjadi anggota angkatan laut bernama Blair Maynard, di mana Blair ini statusnya seorang duda dan dirinya mempunyai seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Adit Maynard. Setiba di ruang kerjanya di sini, Blair sedikit terkejut ketika melihat Adit sudah berada di tempat tersebut. Terlihat di sana tingkah laku Adit sangat-sangatlah tidak sopan, kakinya diseluncurkan seenaknya ke meja kerja ayahnya. Namun Blair yang tidak tegas dirinya tidak melarang perbuatan Adit tersebut. Lalu di sana Blair mengatakan kepada Adit bahwa dirinya akan membawa Adit liburan ke Florida. Di sisi lain Blair juga mempunyai tujuan untuk menyelidiki misteri mengapa begitu banyak kapal yang menghilang di segitiga Bermuda Karibia. Dalam perjalanan Blair mampir dahulu ke tempat latihan menembak memenuhi permintaan Adit. Dirty Harrigan 44 mag. Good. Doc, you're pretty handy. Sekeluarnya dari tempat tersebut, kemudian mereka pun pergi ke bandara. Setibanya di sana Blair meminta tumpangan kepada seorang pilot bernama Adun yang hendak mengirimkan barang ke sebuah pulau yang mereka tuju untuk liburan. Sesampainya di sana ketika pilot Adun sedang mendaratkan pesawatnya, tiba-tiba mesin pesawat tersebut mengalami kerusakan. Melihat bahaya itu spontan, Adun pun menyuruh Blair dan Adit agar bersiap-siap. Setelah Adun berhasil memberhentikan pesawatnya, lantas mereka pun langsung keluar dari tipe paretot dan tak lama kemudian pesawat itu pun ngebeleduk amburadul locotan. Saat Blair sedang marah kekulutus kepada Adun, di sana Adit memberitahukan agar Blair menyembunyikan senjatanya karena Adit takut ayahnya disangka orang jahat. Sadar akan hal itu, lantas Blair pun menghampiri Adit dan menyembunyikan senjata itu di dalam celana Adit. Kemudian tanpa disangka tiba-tiba seorang penjaga keamanan di daerah tersebut bernama Osvaldo Naidin datang menghampiri mereka. Shut up! I'll say when I want to hear your bull. Beruntungnya Blair sudah menyembunyikan senjatanya, kalau tidak pastinya Blair ditangkap karena saat itu Naidin memeriksa celananya. Disebabkan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, akhirnya Naidin pun melepaskan Blair sementara Adun dirinya ditahan akibat perbuatannya yang ceroboh. Stay right here. Oh, come on, Westcott, what is there? Blair dan Adit yang saat itu terus berjalan, mereka sampai di suatu tempat. Kemudian di sana Blair menyuruh Adit agar menunggu di luar sementara dirinya pergi mendatangi juragan kapal yang bernama Mr. Abid. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Adit datang menghampiri mereka. Lalu Blair mengatakan bahwa dirinya akan menyewa speedboat Abid untuk membawa Adit bersenang-senang. Mendengar itu Abid pun memperbolehkannya. Terlihat di sana Adit dan Blair yang sudah berada di laut pancingan Adit berhasil mendapatkan satu ikan. Tentunya hal itu membuat mereka sangat bahagia. Di mana saat itu Adit mengatakan bahwa dirinya ingin kembali memancing agar mendapatkan ikan yang banyak. Namun Blair melarang karena menurutnya satu ikan yang baru saja didapatkan Adit itu sudah cukup untuk makan mereka berdua. Dalam perjalanan pulang di sana mereka melihat ada seorang anak perempuan yang sedang kekelebekan, sepertinya dia jatuh dari perahu karetnya. Melihat itu lantas Blair pun mendekati anak tersebut. Dan setelah dekat saat itu Adit berniat mau menolongnya, namun tanpa disangka anak tersebut malah menarik Adit ke laut membuat Adit kekelebekan. Melihat Adit kekelebekan, di sini Blair pun tidak tinggal diam, dirinya berusaha mau menyelamatkannya. Tetapi sialnya tiba-tiba seseorang muncul mau menyerang Blair, membuat Blair spontan mengambil beceng dan membunuhnya. Namun lagi-lagi naasnya mayat si penjahat itu malah jatuh ninihan Blair, menjadikan Blair terjedak dan pingsan. Malam harinya Blair yang sudah sadar menemukan dirinya telah berada di sebuah pulau dikelilingi banyak orang dalam keadaan kedua tangan dan kakinya diikat, begitu juga dengan Adit. Dan siapakah mereka? Ya, mereka yang tak lain adalah para bajak laut yang suka membajak kapal di segitiga Bermuda Karibia.
Sebelum Adit dan Blair dibunuh di sana, kepala bajak laut bernama Jonau bertanya, "Siapa namamu?" Blair menjawab, "Aku Blair Maynard." Mendengar itu spontan, John pun langsung memberitahukan kepada anak buahnya bahwa mereka jangan jadi membunuh Blair dan Adit karena mereka keturunan Robert Maynard, seorang prajurit angkatan laut Inggris yang terkenal gagah perkasa yang pernah menumpas bajak laut ganas Blackbeard. Selain itu, John juga menyuruh anak buahnya agar melepaskan Adit dan membawanya ke gubuk. Sementara Blair, John akan memaksanya agar menghamili seorang perempuan yang ada di tempat tersebut bernama Angel Nenden. Mengingat Blair keturunan orang gagah, John berharap Blair bisa memberi keturunan kepada Nenden, dan jika Blair berhasil memberikan keturunan kepada Nenden, maka John akan mengangkat anak tersebut menjadi pemimpin mereka. Mendengar itu, terlihat di sana semua anak buah John pun setuju. Blair yang sudah ada di gubuk dirinya berusaha diobati sebisa mungkin oleh Nenden, sedangkan di tempat lain Adit mulai dicuci otaknya oleh anak buah John yang berambut panjang bernama Cecep. Malam harinya Adit kembali dicuci otaknya oleh Cecep. Kemudian John datang ke sana dan mengatakan bahwa malam ini Cecep harus bisa menghapus semua ingatan Adit. Mendengar itu, Cecep pun menyanggupinya. Di waktu yang sama, Blair yang ada di gubuk Nenden dirinya dipaksa empludan oleh Nenden, membuat Blair tidak bisa menolak. Paginya John datang memberikan rantai dan gembok untuk mengikat Blair agar tidak kabur. Keesokan harinya, John dan Odik mengajarkan menembak kepada Adit dan anak lain bernama Jack yang bernasib sama seperti Adit. Melihat Adit pandai menembak, lalu di sana John menyuruh Adit agar menembak buah sirsak yang dipegang oleh ayahnya. Adit yang otaknya sudah dicuci dirinya menuruti kemauan John tersebut, membuat buah sirsaknya muncrat ke baju dan muka Blair. Selepas itu kemudian Adit menghampiri ayahnya. Blair mengatakan kenapa Adit tega berbuat demikian kepada ayahnya sendiri. Namun tanpa disangka Adit menjawab bahwa Blair bukan ayahnya. Bahkan bukan hanya itu, Adit juga tega menampar Blair dengan penuh emosi, menjadikan Blair sangat kesal. Beberapa hari kemudian, saat Blair sedang bekerja, tiba-tiba di sana dirinya melihat ada seseorang yang mendekati pulau tersebut menggunakan speedboat. Melihat itu spontan, Blair pun bangkit dan berlari untuk meminta tolong. Dan setelah menepi, ternyata itu adalah Abid, membuat Blair benar-benar merasa bahagia. Kemudian di sana Blair pun meminta kepada Abid agar segera membawanya pergi dari pulau tersebut karena pulau itu dihuni oleh orang-orang biadab. Tetapi di sini betapa kecewanya Blair ketika mengetahui bahwa Abid adalah pemimpin mereka, di mana saat itu Abid sengaja datang ke tempat tersebut mengirim pakaian untuk mereka. Selepas itu lalu Nenden pun membawa Blair ke hadapan si Abid, sementara Jack dan Adit dibawa oleh John untuk bersenang-senang dengan yang lain. Kemudian di sana Blair menanyakan kenapa Abid mau memimpin mereka, kenapa dirinya tidak melaporkan saja keberadaan mereka itu kepada yang berwajib agar ditumpas karena kebiadaban mereka sudah banyak memakan korban. Abid menjawab itu tidak bisa sebab membaca kapal dan membunuh orang itu telah menjadi kesenangan bagi mereka. Selain itu, Abid juga mendapat keuntungan dari pekerjaan biadab mereka tersebut. Sesudah bersenang-senang kemudian mereka pun pergi untuk membaca kapal. Terlihat di sana Blair juga diajak oleh mereka. Walaupun tidak mau, akan tetapi Blair tidak bisa menolak karena jika menolak pastinya Blair akan dihukum dengan sangat kejam dan itu sungguh tidak punya rasa karunia pisan. Belum juga mereka jauh berlayar di sana, John melihat ada kapal yang berlayar ke sekitar laut tersebut. Melihat itu lantas John pun menyuruh Odik agar menembak kapal tersebut, membuat orang yang ada di kapal itu berlari ketakutan. Setelah dekat tanpa basa-basi, mereka pun langsung naik. Terlihat di sana ada seorang penumpang yang gayanya mirip Bruce Lee mencoba mau melawan mereka. Dan di sana John melarang anak buahnya membunuh si Bruce Lee KW tersebut secara langsung karena dirinya ingin menjadikan tontonan terlebih dahulu. Walaupun pada awalnya si Bruce Lee KW itu menang, namun akhirnya dia tetap mati di tangan anak buah John yang lihai memainkan pedang. Usai si Bruce Lee KW mati, lalu mereka pun menurunkan layar kapal tersebut, kemudian masuk ke dalam dan mengambil semua barang yang berharga. Terlihat di sana salah seorang dari mereka ada yang menemukan banyak kokain. Namun karena mereka tidak mengetahui bahwa kokain itu berharga, lantas mereka pun membuang kokain tersebut ke laut beserta mayat yang sudah mereka bunuh. Ketika yang lain sedang berada di atas, di bawah Blair diam-diam mengambil pistol suar dan menyembunyikannya di kantong Nenden. Sementara mereka yang berada di atas tidak segan-segan langsung membunuh para penumpang kapal tersebut yang tersisa, membuat Blair yang mendengarnya merasa ngeri.
Dikarenakan semua penumpang yang ada di kapal tersebut telah mati, lantas mereka pun memindahkan barang-barang yang mereka rampas itu ke kapal mereka. Dan saat Odik sedang bersantai di sana, dirinya melihat ada seorang penumpang yang bersembunyi di atas tiang kapal. Melihat itu spontan, Odik pun mau menembaknya. Namun Joel melarang dan dirinya memberikan tugas itu kepada Adit. Hingga akhirnya penumpang malang itu mati di tangan Adit, membuat Blair yang melihatnya sangat geram. Lalu di sana John pun meminta maaf karena sudah menjadikan Adit sebagai pembunuh. Namun Blair mengatakan bahwa Adit dari dulu juga memang anak yang nakal. Mendengar itu Adit marah dan hendak membunuh Blair, tetapi beruntungnya tidak jadi. Sebelum pergi, John menyuruh salah seorang anak buahnya agar membakar suar di dalam kapal tersebut. Hingga setelah mereka jauh, kapal itu pun ngebeleduk, membuat mereka yang melihatnya sangat bahagia atas perbuatan biadabnya tersebut. Setibanya di tempat tinggal, mereka pun langsung memeriksa barang-barang yang baru saja mereka rampas tersebut. Saat itu Nenden menemukan pistol suar dari kantongnya. Tetapi Nenden melemparkan pistol suar tersebut ke tumpukan barang yang lain karena dirinya tidak membutuhkannya. Namun tiba-tiba si Abid datang mengajaknya mengobrol, kemudian mendengungkan kepalanya seakan-akan Blair itu orang yang bodoh. Dan sialnya di sini si Abid melihat pistol suar tersebut lalu mengambilnya, kemudian pergi meninggalkan Blair, menjadikan Blair sangat kesal dan ingin menghajar bebenguknya, tetapi dirinya tidak punya kekuatan kecuali pasrah pada kenyataan. Malam harinya mereka pun berkumpul mau meminum tuak untuk merayakan keberhasilannya tadi siang. Sebelum mereka minum, John memberikan terlebih dahulu minuman tersebut kepada Adit sebagai bentuk penghormatan, mengingat Adit akan dijadikan pemimpin mereka menggantikan dirinya. Di mana kesempatan itu mau dimanfaatkan baik oleh Nenden untuk membantu Blair kabur dari pulau tersebut. Selain Nenden, Jack juga ikut membantu mempersiapkan perahu untuk kabur Blair. Setelah semuanya terer, lantas Nenden pun membawa Blair ke gubuknya dan mereka pun mendukung karena mereka menyangka bahwa Blair dan Nenden akan melakukan empludan. Sesudah semuanya siap, Jack pun menghampiri Blair dan membuka kuncinya. Lalu di sana Blair pun secara diam-diam mendekati Adit dan menutup mulutnya, kemudian membawanya pergi. Namun sialnya, sesampainya di dekat perahu, Adit malah terbangun lalu kabur sambil gogorowokan, membuat Blair tidak bisa berbuat apapun kecuali merelakannya pergi. Mendengar Adit gogorowokan, spontan mereka pun langsung berlari mengejar Blair, dan beruntungnya saat itu Blair sudah naik ke perahu. Safety. That's the open ocean. Selepas Blair lumayan jauh meninggalkan pulau tersebut, naasnya di sini perahu yang dinaikinya malah bocor, membuat Blair terpaksa ngajol meninggalkan perahu tersebut. Setelah Blair pergi di sana, Odik dan yang lainnya menemukan perahu yang dipakai Blair tenggelam. Melihat itu, akhirnya mereka pun kembali pulang. Kemudian di sana Abid mengungkapkan jika perahu yang dipakai Blair bocor, pastinya Blair kembali lagi ke pulau tersebut. Mungkin sekarang dirinya sedang bersembunyi di suatu tempat. Karena hal itu, Abid pun mengajak mereka untuk mencari Blair ke sekitar pulau tersebut. Mendengar itu mereka pun setuju, termasuk Adit. Bahkan di sana Adit berjanji jika dirinya berhasil menemukan Blair, maka dirinya sendiri yang akan membunuhnya. May I lead the hunt? Di mana saat itu salah seorang dari mereka menyuruh yang lain agar mencarinya ke atas bukit, membuat Blair yang berada di atas bukit tersebut langsung pergi karena takut tertangkap. Sementara John dan si Abid yang berada di suatu tempat di sana, mereka melihat kapal penjaga pantai Amerika Serikat berhenti di sekitar laut tersebut. Dan ada beberapa petugas yang keluar mengambil kokain yang ramang. Di waktu yang sama kala itu Blair juga melihat kapal penjaga pantai Amerika Serikat tersebut. Melihat itu lantas dirinya pun turun untuk memberikan sinyal mumpung para bajak laut itu masih berada di atas sedang mencari dirinya. Sesampainya di bawah, Blair pun masuk ke salah satu gubuk tempat menyimpan bubuk mesiu dan dirinya mengambil satu tong bubuk mesiu tersebut lalu menaburkannya. Sesudah itu kemudian dirinya pun pergi mencari api. Dan ketika Blair hendak membakar bubuk mesiu itu, tiba-tiba si Abid muncul dan mau membunuhnya dari belakang. Namun beruntung Nenden keburu menyelamatkannya hingga akhirnya si Abid biadab pun modar. Mampus kau, Abid. Melihat ledakan itu spontan, John dan Cece pun turun menghampiri tempat tersebut. Sementara para penjaga pantai yang berada di kapal ketika melihat ledakan itu, salah seorang dari mereka langsung menyuruh rekan-rekannya yang sudah berada di luar agar menghampiri pulau tersebut dan memeriksanya. Setibanya di pulau itu, 6 orang dari mereka pun masuk ke dalam pulau tersebut, sementara yang satunya lagi menunggu sambil tiduran. Setibanya di suatu tempat di sana, mereka menemukan seorang anak perempuan yang sedang duduk. Dan ketika anak tersebut tersenyum melihat ke arah mereka, tiba-tiba mereka diserang dari belakang hingga akhirnya mereka semua pun mati dan diambil bajunya. Selepas itu lalu si Odik pun menghampiri seorang penjaga yang tersisa, kemudian mengancamnya agar sudi mengantarkan mereka ke kapal penjaga pantai tersebut. Sementara sebagian yang lain, John menyuruhnya agar mereka kembali mencari Blair. Blair yang menyadari dirinya dalam bahaya, lantas dirinya pun berenang mau menghampiri kapal tersebut.
Sedangkan John dan yang lainnya sesampainya di dekat kapal itu, John pun langsung membunuh si penjaga pantai yang mengantarkan mereka. Lalu mereka pun naik dan membunuh semua penjaga yang ada di dalam kapal tersebut. Setelah itu kemudian John pun niup trompet memberitahukan kepada anak buahnya bahwa dirinya sudah berhasil membunuh semua penjaga pantai tersebut. Mendengar isyarat itu spontan mereka yang hampir mendekati ke sana pun merasa bahagia. Di sisi lain terlihat saat itu Blair sudah sampai dan naik ke kapal tersebut lalu masuk ke dalamnya secara diam-diam. Di waktu yang sama Cecep mendoakan salah satu rekannya yang mati. Dan ketika mereka sedang memindahkan barang rampasannya ke perahu mereka, Blair yang sedang mengintip dari atas tanpa sengaja di sana dirinya menemukan senjata mesin M2 yang penuh dengan amunisi. Lantas dirinya pun bangkit kemudian mencacar bolang para bajak laut biadab itu dengan penuh kemurkaan. Selepas itu lalu Blair melihat ke bawah dan di sana dirinya menemukan John dan Adit masih hidup. Kemudian John menyuruh Adit agar membunuh Blair dengan beceng di tangannya. Dan saat Adit ragu tiba-tiba Jack muncul menghalangi Adit. Namun sialnya Jack yang bermaksud baik malah tertembak oleh Adit. Melihat itu Blair berniat mau membunuh John membuat John ketakutan dan mengajak Adit masuk ke bawah geladak hingga akhirnya Blair pun mengikutinya. Sesampainya di dalam Blair mengambil pistol suar untuk berjaga-jaga. Sementara John sebelum bertarung menghadapi Blair dirinya mengikat terlebih dahulu Adit agar tidak kabur. Di mana saat itu Blair yang sedang berusaha mencari mereka di sana dirinya mendengar Adit berteriak. Mendengar itu lantas Blair pun menghampiri dari mana suara Adit itu berasal. Tetapi naasnya ketika Blair hampir mendekati Adit, tiba-tiba John muncul dari atas mau membunuh Blair dengan pisau buatan Cibatu di tangannya. Namun beruntungnya Blair berhasil menyingkirkan John kemudian membunuhnya dengan pistol suar. Sesudah John mati, Blair pun menghampiri Adit dan memeluknya lalu membawanya naik ke atas. Tak lama kemudian pesawat penyelamat pun datang ke tempat tersebut menjemput mereka. Tamat ending yang sangat Blair menyenangkan, mengajikan.